Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsita Haryani Sigalingging, NPM 19070016, semester 6, Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya di sini memenuhi tugas mata kuliah anti korupsi dengan dosen pengampu Bapak Abdi Tanjung, SPD, Magister Manajemen. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil makalah saya, yakni yang berjudul Jenis-jenis, ciri-ciri, penyebab, dan motivasi korupsi. A. Jenis-jenis korupsi. Korupsi 1. Korupsi suap menyuap. Suap menyuap merupakan tindakan pemberian uang atau penerimaan uang hadiah yang dilakukan pejabat pemerintah atau melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban sebagaimana perbedaan hukum formil material. 2. Korupsi penggelapan jabatan. Penggelapan berarti perbuatan yang melawan hukum sebagai bentuk penyalahgunaan jabatan. 3. Korupsi tindak pemerasan. Korupsi tindak pemerasan merupakan korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara melawan hukum, dengan menyalahgunakan kekuasaan, dengan memaksa seseorang memberikan sesuatu, yaitu membayar atau menerima bayaran. 4. Korupsi gratifikasi merupakan tindakan pemberian hadiah yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara dan tidak dilaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya gratifikasi. 5. Korupsi benturan kepentingan pengadaan, yang merupakan kegiatan bertujuan untuk menghadirkan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh sesuatu instansi atau perusahaan. 6. Korupsi perbuatan curang seringkali dilakukan oleh TNI atau Polri, pemborong atau pengawas proyek. Akibat perbuatannya tersebut dapat mengakibatkan kerugian pada orang lain atau terhadap keuangan negara. 7. Korupsi keuangan negara. Korupsi yang mencari keuntungan dan sebagai tindakan melawan hukum ini biasanya dilakukan bagi mereka yang sering menyalahgunakan jabatan. B. Ciri-ciri korupsi. Korupsi dimanapun dan kapanpun akan memiliki ciri khas, yaitu 1. Melibatkan lebih dari satu orang. 2. Korupsi tidak hanya berlaku di kalangan pegawai negeri atau anggota birokrasi negara, korupsi juga terjadi di organisasi swasta. 3. Korupsi dapat diambil seperti bentuk menerima sogok, menerima uang kopi, salam tempel, uang seminar, dan uang pelancar. 4. Umumnya serba rahasia. 5. Melibatkan elemen kewajiban. 6. Setiap tindakan korupsi mengalami penipuan. 7. Setiap perbuatan korupsi melanggar norma-norma, tugas dan tanggung jawab. 8. Di bidang suasana, korupsi dapat berbentuk menerima pembayaran uang dan sebagainya. C. Penyebab dan tujuan penyebab terjadinya korupsi. Ada beberapa faktor dalam korupsi. Banyak faktor yang penyebab terjadinya korupsi, baik berasal dari dalam diri pelaku atau dari luar diri pelaku, ketika perilaku materialistik dan konsumtif masyarakat serta sistem politik yang masih mendewakan materi, maka ada maksa terjadinya permainan uang dan korupsi. Beberapa faktor tersebut sebagai berikut, yaitu 1. Faktor hukum. Faktor hukum bisa dilihat dari dua sisi. Di satu sisi dari aspek perundang-undangan, sisi lain lemahnya penegakan hukum. 2. Faktor politik merupakan salah satu penyebab terjadinya korupsi. Hal ini dapat dilihat ketika terjadi instabilitas politik. Kepentingan politis para pemegang kekuasaan politikum merupakan fenomena yang sering terjadi. Faktor ekonomi.
Kesadaran masyarakat yang masih rendah dan rendahnya political will, kemampuan lobby kelompok kepentingan dan pengusaha terhadap pejabat publik dengan menggunakan uang sogokan, hadiah, hibah, dan berbagai bentuk pemberian. D. 4. Faktor organisasi. Organisasi dalam hal ini adalah organisasi dalam arti yang luas termasuk sistem pengorganisasian lingkungan, masyarakat, organisasi yang menjadi korban korupsi atau di mana korupsi terjadi biasanya memberi andil terjadinya korupsi karena membuka peluang atau kesempatan untuk terjadinya korupsi. D. Motivasi korupsi. Motivasi korupsi dapat dibedakan menjadi 5, yaitu meliputi korupsi karena kebutuhan, korupsi karena adanya peluang, korupsi karena ingin memperkaya diri sendiri, korupsi karena ingin menjatuhkan pemerintah, dan korupsi karena ingin menguasai suatu negara. Kesimpulan, korupsi merupakan kejahatan atau penyimpangan yang berupa pelanggaran hukum yang dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya demi kepentingan pribadi, di mana tindakan tersebut menimbulkan kerugian yang besar bagi negara dan masyarakat. Adapun penyebab lain seperti kelemahan dan ketiadaan pemimpin, kelemahan pengajaran dan etika, penjajahan rendahnya pendidikan, kemiskinan, dan lain sebagainya. Saran: banyak sekali jenis faktor penyebab pada korupsi ini sangat mempengaruhi diri individu untuk melakukan kejahatan korupsi. Hal itu disebabkan kekurangan rasa kesadaran akan pentingnya tanggung jawab moral bagi mereka yang memiliki jabatan dan kekuasaan. Mungkin memperbaiki kesadaran seseorang dan mengembalikan rasa tanggung jawab moralnya adalah salah satu cara yang paling ampuh untuk mencegah dan menghentikan korupsi di negara ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Salah dan janggalnya terlebih dahulu saya memohon ampun kepada Allah dan meminta maaf kepada teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.